Segala berkat dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala berkat dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala berkat dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yes. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Yesus setia. Terima kasih Tuhan Yesus, di waktu yang spesial ini, di dalam tuntunan sepekan kami bersyukur karena Tuhan yang membawa kami di hari ini, sehingga kami boleh masuk di sepekan ini dalam tuntunan-Mu. Tuhan sertai kami, hamba-Mu yang menyampaikan pesan Tuhan, nilai-nilai ini. Tuhan, hamba yang terbatas, urapi dan pakai dengan cara-Mu yang tak terbatas. Dan urapi setiap kami para murid-Mu Tuhan, untuk sungguh-sungguh mendengar, mengerti dan melakukan firman dan tuntunan hari ini. Terima kasih, kami sambut kebenaran ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang seperti menyambut tuntunan sepekan katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya sambut kita semua, shalom. Wow, bersyukur ya, hari ini kita masuk dalam tuntunan sepekan. Wow, rasanya saya bergairah sekali, bukan karena saya mau bicara, tapi sungguh saya menghidupi apa yang saya sampaikan. Tentu maksudnya apa? Agar kita semua mengalami dampak, bahkan yang lebih dahsyat, yang lebih daripada apa yang saya alami. Yes. Di bulan lalu saya sudah menyampaikan 5 hal atau 5 poin yang penting agar kita boleh hidup dalam kepenuhan Roh Kudus dan beyond your limit. Itu dia, penting sekali. Nah, kita mau belajar ini. Dan saya sebelum memulai, saya menyambut dengan mengapresiasi buat simak kita yang setia, yang sungguh-sungguh mau ikut terus dalam tuntunan sepekan dari bulan ke bulan, bahkan rumah doa pagi. Saya percaya ini menjadi alat bantu kita ya, untuk melihat apakah sejauh mana kita sudah praktekin atau belum. Nah, saya berharap 5 poin lalu kita sudah praktekin. Nah, kita akan menyelesaikan 5 poin lagi untuk sepekan ini ya. Oke, kita mulai yang ke-6 berarti ya. Yang ke-6 itu artinya bicara tentang motivasi hidup. Life motivation. Ya, semua orang bilang, ya aku ada motivasi lah, kalau nggak mati kita. Oh enggak, sudah ada banyak. Kita hanya melakukan apa yang biasa kita lakukan, yang harus kita lakukan. Belum sampai kita merencanakan dan menyiapkan diri untuk melakukan apa yang kita mau lakukan. Ya, motivasi hidup ini adalah bagian penting untuk beyond your limit. Salah satunya adalah ini. Oke, kita dasari dengan firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang pertama. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-6 ya. Di situ Paulus menyampaikan kepada anak rohaninya, aku memperingatkan kamu, Timotius, supaya kamu mengobarkan karunia Roh. Nah, saya menemukan kata mengobarkan di sana itu seperti seorang yang terus memberikan bahan bakar atau kalau kayu bakar misalnya, menambahkan terus kayu itu agar apinya tetap menyala, bahkan kalau perlu makin besar. Nah, bukankah hidup kita dalam keseharian kita dari hari, minggu, bulan, tahun ini, tahun kemarin, dan tahun depan ini akan makin intens. Sepakat dengan ini ya, tantangannya makin besar. Tentu di usia kita yang bertambah, tantangan yang berbeda umumnya makin besar. Waktu kita kanak-kanak, usia batita nggak mau peduli, taunya ada. Balita juga sama, mulai masuk teenager, ya remaja gitu, mulai malah pengen banyak maunya.
Tapi mulai masuk youth, kita mulai mikirin apa yang mesti kita buat. Sekarang yang dewasa mungkin sudah berpikir apa yang aku bisa buat untuk orang lain. Nah, di dalam tekanan-tekanan atau target-target yang baru karena sesuai dengan usia dan tuntutan kehidupan ini, maka motivasi diri atau motivasi hidup itu menjadi hal yang sangat penting kita punya. Begini, berikan satu tanda untuk menyebutkan tema ini, bagaimana orang bisa memotivasi hidup. Tentu saya nggak perlu mendefinisi ya, motivasi artinya apa ya. Kalau motivasi kan secara umum apa yang dari dalam ya, mendorong apa yang kita melakukan. Sesuatu yang dari dalam yang mendorong untuk kita melakukan sesuatu, dimotivasi ya. Kadang kita perlu planning juga, perlu rencana. Nah, oke, kita bicara bagaimana motivasi ini dapat terus menyala-nyala. Ya, saya kan pakai kata menyala-nyala terus menyala. Bagaimana motivasi hidup kita jangan pernah padam, jangankan padam ya, untuk pudar aja jangan. Kenapa? Yang pertama, karena itu nggak ada lagi obatnya. Kita berharap orang motivasi kita, no. Orang mungkin hanya sekali, misalnya dia seorang hamba Tuhan, mungkin dia keluarga dekat kita, motivasi kita. Tapi apakah dia akan nemenin kita 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu? Ya nggak bisa, dia kan punya kehidupan sendiri. Dia juga punya persoalannya sendiri. Jadi kalau kita menggantungkan itu kepada seorang rohaniawan, kepada hamba Tuhan, pendeta, atau kepada keluarga dekat sekalipun, rasanya nggak bisa. Nah, motivasi ini menjadi satu hal penting karena dengan ini kita memiliki kekuatan dan kualitas. Kekuatan untuk menyelesaikan tanggung jawab dan memberikan kualitas terbaik saat kita melakukannya. Nah, bagaimana orang yang tahu diri bahwa hidup ini nggak panjang. Nah, saya mau agak berhenti sebentar untuk kata-kata ini. Ini motivasi diri ini gini. Bapak, Ibu, teman-teman semua tahu ya, setiap orang nggak tahu usianya mau berapa tahun dipanggil Tuhan, mau muda mau tua, ya itu rahasianya Tuhan. Walaupun di dalam rahasia Tuhan tuh ada bagian kita yang seringkali mempengaruhi keputusan Tuhan. Ibaratnya Tuhan mengizinkan lah, mungkin hidup nggak baik ya, hidup dengan cara hidup yang nggak normal misalnya, atau nggak tertib gitu ya. Itu jadi kita andil dalam mempengaruhi keputusan Tuhan. Sebenarnya kita harusnya umur panjang jadi pendek gara-gara hidup nggak tertib gitu ya. Nah, sekarang saya mau bicarakan tentang bagaimana motivasi diri ini atau motivasi hidup ini adalah waktu yang pendek kita perlu tenaga untuk menyelesaikan sesuatu yang berkualitas. Ulangi ya, waktu yang pendek kita perlu tenaga untuk menyelesaikan segala sesuatu itu dengan berkualitas. Nah, kalimat ini, kata kuncinya adalah menggunakan semaksimal mungkin untuk memperkatakan atau menuliskan, merencanakan rencana ke depan, yaitu motivasi diri. Merencanakan rencana motivasi dalam hidup ini. Apa sih motivasi hidup? Sehingga kita bisa memberikan nilai kualitas beda, lebih lagi. Ini. Tadi kita bicara tentang kalau kita ada waktu yang terbatas, maka sebenarnya kita ini sedang berburu bukan dengan teman kita, bukan. Tapi kita berburu atau berlomba itu dengan waktu yang terbatas. Maka perlu kita punya kebiasaan untuk mendiskusikan ini dengan diri kita sendiri. Nah, Paulus menggunakan kata kobarkanlah, mengobarkan dalam dirimu karunia roh dalam dirimu. Jadi gini, diri kita ini ya, kita kan punya tubuh, jiwa, roh ya, tiga hal berbeda tapi dalam satu hakikat, yaitu manusia dengan namanya saya, misalnya saya Anton, nama saya. Nah, saya harus bisa mendiskusikan ini kepada terdekat dari hidup saya, yaitu eksistensi manusia roh saya, eksistensi manusia jiwa dan tubuh saya diskusiin. Pak, bisa. Mulai belajar omong kepada diri sendiri. Yang pertama ada hakikat kita ini sebagai manusia. Yang kedua tujuan Tuhan menciptakan manusia. Ya, berdua ya, sebenarnya banyak ya, kita harus diskusiin. Kalau mendiskusikan ini, akhirnya ujungnya nanti kita akan menyimpulkan apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi kata kunci yang awal untuk motivasi diri, mulai belajar mendiskusikan tentang diri kita, omongin tentang ya about me lah. Gak usah ngomong yang lain, jangan ngomong yang lain, diri sendiri.
ceritakan. Ya misalnya kalau saya ambil contoh yang sederhana diri saya dan ini saya praktekin. Jadi saya cerita sama diri saya, Anton, nggak sebut gitu sih. Saya bilang, kamu tahu nggak, hai jiwaku nih, kamu ini adalah pilihan spesial dari jutaan sel yang bertarung dan menang. Kamu orangnya. Aku lihat kamu kan lagi lemah, lagi mengalami kecapean. Diri kita tuh semua ngomong, iya benar capek. Daripada kita ngomong sama orang lain belum tentu nguatin, malah makin jatuh kita. Disemangatin enggak, malah dijustifikasi, dihakimi gitu ya. Nah, ngomong tuh, bukankah firman berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tuhan Yesus adalah sumber kelegaan. Saya ngomong pada diri saya, oh iya ya, saya umat pilihan, tapi dalam perjalanan bisa lemah, tapi ada pribadi yang namanya Yesus yang sudah memanggil, membuka jalan untuk kita bisa bertemu dengan Dia dan mengalami kelegaan. Wow, diri saya langsung semangat nih. Dan langsung saya ajak diri saya, menurutmu mana lebih baik, jatuh di tangan Tuhan atau jatuh di tangan dunia? Pasti pilihan Tuhan, itu nggak ditanya. Kalau kita orang normal pasti jatuh di tangan Tuhan. Nah, oke. Lalu saya mulai ngomong, kalau begitu di waktu yang pendek ini, ya semua orang gak ada yang tahu masa depannya akhirnya gimana. Tapi yang pasti, kalau kamu bisa praktekin nilai ini, kamu akan tetap on fire. Waktu saya ngomong, di waktu yang pendek ini, apa yang kamu mau dan kamu mau rindu lakukan untuk menyenangkan Tuhan yang menciptakan kamu? Wow, di sini langsung menyala nih. Makanya kadang ya ada plus minusnya ya. Plus minusnya itu plusnya adalah semangatnya kayaknya nggak terbendung lah bahasa gitu ya. Tapi minusnya kadang melihat. Nah ini nanti ketemu lagi dengan pelajaran berikutnya ya. Dan cara memberi apresiasi pada diri. Yang pertama ini saya jadi, waduh kok teman saya tuh bagus, dia punya pelayanannya keren gitu ya. Saya kerasa jauh banget sama dia. Nah kadang kalau tidak bisa mengelola, ini menjadi bumerang. Maksudnya apa? Itu menjadikan kita jadi orang yang suka membanding-bandingkan, terus nggak puas, dalam tanda petik nggak puasnya tuh negatif. Nah, padahal Tuhan mau nih, seberapapun kamu bisa lakukanlah dengan serius. Seberapapun. Jadi bukan soal, dia bisa bikin 2-3 project lah dalam pelayanan misi segala macam. Kita satu aja nggak masalah, yang penting berhasil, yang penting maksimal. Yang nanti bilang amin. Nah, dimotivasi ini butuh perkataan yang membangun, menasihati, dan menghibur. Seperti arti kata orang dalam nubuatan itu isinya adalah menasihati, membangun, dan menghibur. Udah, itu aja 3 aja, ingat-ingat kata-kata ini. Waktu saya dengar, saya dinasihati dalam diri saya, lalu saya bangun, dan terus Tuhan mau pakai kita terus untuk menyemangati. Jadi menyalanya itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Nah, saudara, motivasi diri ini atau motivasi hidup ini banyak kan di pelajaran sekuler pun tentang motivasi diri ya. Adalah membuat goal setting, membuat tujuan hidup. Waktu tujuan hidupmu hanya pengen kaya, bisa jadi triliuner, miliarder gitu ya, maka tujuanmu hanya sampai langit-langit bumi ini. Artinya sampai kematian. Tapi sebenarnya apa yang kau rencanakan di jangka panjang sampai kepada kekekalan tetap akan berpengaruh kepada yang fana ini. Jadi jangan tanggung-tanggung. Jangan cuma targetnya pengen kaya dalam tanda petik, orang kaya material. Jangan cuma pengen terkenal dalam artian apa yang negatif, bahkan bahaya. Nah, buatlah satu goal di mana kita mau jadi apa sih? Buatlah satu goal di mana kita harus mencapai itu hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini. Buatlah goal. Motivasi diri. Bagian kita mengerjakan apa yang sanggup kita lakukan, tapi bikin ruang di mana kita nggak bisa lakukan itu, supaya Bapa di surga turut bekerja dan kita menyaksikan keajaiban Tuhan. Jadi gini, goal itu nggak selalu harus tercapai. Yang tercapai bukan goal namanya. Yang pasti tercapai itu namanya bukan goal. Tapi goal itu sesuatu yang belum tercapai dan dia yakini bisa tercapai. Itu goal namanya. Nah, disitulah peranan Tuhan yang kita libatkan untuk kita mengandalkan Dia, menyandarkan keyakinan kita kepadanya, dan meminta kekuatan daripada Tuhan. Makanya di pertemuan
tujuan pekan hari pertama ini, saya benar-benar sangat menitik beratkan pada obrolan kepada diri sendiri. Makanya kan dalam Pemazmur itu berkata tentang hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi ada kata hai jiwaku tuh yang ngomong bukan orang lain, yang ngomong saya kepada diri saya, hai jiwaku. Jadi saya bicara, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nantikanlah Tuhan. Tuhan khususnya. Itu kalau saya bicara tentang hal motivasi, saya itu hampir punya banyak, ya nggak dikit tapi agak banyak punya kesaksian. Ya kalau saya kan tanda petik keadaan ekonomi dan matian pas-pasan ya, dan ini bukan pas-pasan bercanda ya, ini pas-pasan yang benar-benar pas-pasan. Kalau bercanda kan pas ada mau ke luar negeri ada tiket, itu pas-pasan yang bercanda itu buat saya. Tapi kalau yang serius benar-benar pas-pasan. Nah, waktu saya melihat bahwa saya nggak mampu, justru saya melihat sisi lain. Waktu saya punya goal yang saya nggak akan bisa kerjain tanpa menyertakan Tuhan. Disitulah peran Tuhan yang kita andalkan itu berfungsi. Artinya apa? Kita boleh melibatkan Tuhan, kita boleh mengajak Tuhan bekerja bersama. Bayangin loh, saudara, yang jadi joint venture-nya atau mergeran kita adalah Tuhan sendiri. Kita merger sama dia, keren bener. Kita merger sama perusahaan ternama dunia aja kita bangga, ya yakin bangga bener. Apalagi sama kerajaan surga. Nah, saudara, motivasi diri itu berdiri sendiri oleh dirinya sendiri, tapi kalau pengen powerful, libatkan Tuhan di dalamnya. Makanya nanti peranan bahasa roh, nanti kita mau belajar sedikit ya. Peranan bahasa roh sangat penting pada saat kita membangun, menguatkan pribadi kita. Ingat, kita bilang apa? Bahasa roh menguatkan pribadi dirinya sendiri. Sedangkan nubuat kan menguatkan jemaat. Makanya perlu dalam bagian ini kita memiliki tanda awal dari baptisan untuk penuh Roh Kudus, yaitu berbahasa roh. Yang ngerti bilang amin. Karena itu saya bukan ingin ajarin saudara sebuah doktrin atau aturan liturgi, bukan. Tapi alami sendiri. Waktu kamu dan saya mempraktekkan nilai-nilai yang tadi saya cerita, maka saudara saya tanpa sadar jadi kuat, tanpa sadar jadi setia, tanpa sadar saudara jadi begitu militan dengan Tuhan. Ini yang saya mau ajak saudara, dan saya menangkap pesan yang kuat, motivasi hidup. Tujuannya apa? Ambil contoh satu ayat, dikatakan apa? Kerjakanlah. Jika kau mengerjakan sesuatu, bekerjakannya seperti untuk Tuhan. Jadi seperti untuk Tuhan itu motivasi kepada diri sendiri tentang sesuatu itu seolah-olah Tuhan di depan mata kita. Dan apa yang kita melakukan pada orang yang paling hina, bahkan paling hina ya, dia kamu melakukannya untuk aku, kata Tuhan. Makanya nih pagi saya mau coba buka lembaran kemarin. Apakah selama setahun atau anggaplah pertengahan tahun ini, dari tahun awal kita mulai bulan pertama sudah membuat rencana dan memberikan memberikan kayu bakar, kalau misalnya itu pakai kayu bakar, bahan bakarnya tiap hari dibakar dengan kayu yang bertambah supaya apinya tidak padam. Kalau perlu bahkan terus menyala dan makin menyala. Yang mau katakan amin. Makanya pagi ini saya mengajak saudara, lihat ini. Kita berada pada keputusan. Apakah kita mau melakukannya ya? Dalam arti kata berdiskusi, memotivasi kepada diri sendiri, dan memberikan kita ruang untuk Tuhan bekerja di dalam hidup ini lewat kita punya motivasi. Itu powerful banget, saudara. Karena nanti saudara saksi ini ya, perkataannya gimana nih? Contoh langsung praktek. Jadi saya perkatakan, saya percaya di dalam Yesus, dalam nama Yesus, saya orang yang terpilih. Saya percaya lewat hidup saya orang banyak diberkati. Saya percaya tagihan, misal kalau tagihan susah, saya belum pernah punya tagihan ya, saudara. Jadi tagihan susah, doain, bilang gini, saya percaya yang punya tagihan, yang orang terhutang ini, saya percaya ini akan hatinya mengingat Tuhan dan mengingat akan janjinya. Wah gitu, saudara. Jadi omongin tuh, perkatakan tuh. Kenapa mesti diperkatakan motivasi diri? Ibarat kayu bakar. Saudara menuangkan kayu bakar. Tapi saya pesan ya, ini bukan bicara seperti macam mantra gitu ya. Ayo buat serilek mungkin, buat sekomunikatif mungkin. Jadi nggak boleh terlalu bahasanya terlalu diatur kayak drama, ada skripnya lah. Ngomong aja sama Tuhan. Lalu kasih kekuatan kita, lalu kita ngomong sama diri kita. Lalu waktu saudara udah dapat kesimpulannya, maka kesimpulan itu harus diperkatakan. Motivasi hidup tidak pernah lepas dari dialog
dari speech up, maksudnya apa ya? Dari obrolan sama dari pernyataan. Ya, saudara, jadi kalau kita menyatakan sesuatu itu bicara deklarasi, tetapi itu hasil dari diskusi panjang antara kita dan diri kita. Nah, saudara, pagi ini saya mengajak sebelum beraktivitas, mari renungkan, mari pikirkan, dan simpulkan bahwa pelajaran atau nilai hari ini sungguh-sungguh dapat kita praktekkan. Sekali lagi, apa yang kamu kerjakan untuk saudaramu yang paling hina, kamu mengerjakannya untuk aku, kata Tuhan. Artinya bahwa pagi ini ada banyak tujuan-tujuan yang kita buat, ada banyak rencana yang kita buat, tapi coba sebentar, jangan berangkat dulu. Tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau saya kerjakan hari ini? Sampai di sini saya mau berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih banyak kesempatannya pagi untuk bertemu dalam tutur sepekan. Di bagian kedua, di bagian nomor 5, kami percaya nilai-nilai yang kelima Tuhan, nilai ke-6, Tuhan tolong setiap kami. Nilai ini Tuhan kami tahu, bagian kami adalah menyalakan terus motivasi hidup kami untuk berjalan bersama Tuhan, untuk terus setia dan berjaga-jaga. Tuhan berikan kami kemampuan memahami dan memberi arti yang baik. Terutama kami dapat memperkatakannya sampai sesuatu yang besar itu terjadi. Saya percaya Tuhan, setiap kami mengikuti rumah pagi ini akan beraktivitas, meluangkan waktu ini dengan sungguh-sungguh, akan menjalankan hidupnya dengan sukacita besar. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Gereja Tuhan, pada waktu angkatlah tangan kita, dan dengan bersukacita terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Berkat dari Bapa di sorga, cintanya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang manis indah menyertai mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Semua terima berkat dan percaya, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sampai jumpa besok dalam tuntunan sepekan. Tuhan berkati. Shalom.